Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Kita kembali lagi di konten Permak PC ya. Sebenarnya ini masih di episode pertama yang kalau kalian tonton itu banyak sekali problem yang kita hadapi teman-teman ya. Jadi ini adalah lanjutan Permak PC episode pertama. Berarti ini jatuhnya episode pertama part 2. Karena di episode pertama itu banyak problem. Contohnya kayak misalkan performanya tuh tidak perform gitu ya. Karena sebelumnya kita kan menggunakan AMD Ryzen 3 2200G. Terus kita permak ditambahin GPU GeForce GTX 1660 Super 6GB VRAM ya. Tapi ternyata performanya tuh tidak begitu signifikan peningkatannya. Jadi kayak ini apa yang terjadi bang? Udah diganti, VG-nya ditambahin, kok nggak perform gitu ya performanya. Nah ada komentar yang sangat menarik dari Bapak Sadenuk 1955. Sebenarnya banyak sekali komentar-komentar yang ngasih saran ke kita gitu. Tapi ini kita ambil salah satu lah. Inilah kenapa manual book itu sangat penting. BTW bre, pertama kita tuh motherboardnya second, kagak ada manual booknya, boxnya aja kagak ada gitu ya. Jadi kita kudu cari di online-nya gitu ya untuk manual booknya. ASRock AB350M HDV kalau pakai NVMe sebagai booting akan jadi PCIe 2x8 kalau dipakai di CPU codename-nya Raven Ridge. Raven Ridge itu di generasi pertamanya Ryzen bre, yaitu di 1000 series ya. Jadi wajar kalau performa di video ini nggak berasa peningkatannya. Lah bang, kan pakainya prosesor Ryzen 3 2200G. Nah walaupun dia 2000 series bukan berarti dia generasi kedua. Dia masih pakai codename generasi pertama, masih pakai Zen, belum Zen Plus. Karena GTX 1660 Supernya cuma jalan di PCIe 2x8. Jadi kenapa performanya itu nggak naik walaupun udah ditambahin GPU GTX 1660 Super? Karena bre, prosesor yang kita pakai itu ada iGPU-nya, yaitu Radeon Vega ya. Itulah kenapa kena limit, karena iGPU-nya ini memakan PCIe lane yang harusnya ini jalan di PCIe generasi ketiga kali 16 karena pakai Ryzen 3 2200G. Jadi PCIe lane-nya diambil 8 gitu loh. Jadi cuma jalan si GTX 1660 Supernya di PCIe Gen 3 kali 8. Jadi performanya tuh tidak 100% si GTX 1660 Supernya. Pusing sekali ya ternyata ya. Jadi ini sebenarnya udah lama banget kasusnya, tapi kita karena udah lama nggak ngerakit PC jadi kita kelupaan gitu loh. Nah, akhirnya di Permak PC episode pertama part 2 ini kita permak prosesornya juga. Dari yang awalnya Ryzen 3 2200G kita permak jadi Ryzen 5 2600 yang mana udah pakai Zen Plus dan ya dari yang tadinya Raven Ridge menjadi Pinnacle Ridge ya. Jadi tidak ada eGPU-nya tuh si Ryzen 5 2600 dan juga dari segi core juga naik karena Ryzen 3 2200G kan 4 core 4 thread, terus Ryzen 5 2600 6 core 12 thread. Nah, sudah pasti dong bre, PCIe lane-nya yang kali 16 itu tidak dimakan oleh si prosesor. Alhasil, si GTX 1660 Supernya jalan di PCIe Gen 3 kali 16 bukan kali 8 lagi. Nah, gimana untuk peningkatan performanya? Pertama kita coba tes untuk 3D Mark-nya. Pertama di Firestrike ternyata peningkatannya di 17,5%. Dari yang tadinya 11.700 naik jadi 13.800. Terus di TimeSpy itu meningkat dari yang tadinya 5.153 menjadi 5.800. Ya meningkat sekitar 14%-an bre. Terus untuk di prosesornya gimana nih untuk peningkatannya ya? Kita coba tes di Cinebench R23 bre. Itu meningkat 119%. Gokil sekali. Itu di multi-core-nya. Sedangkan kalau di single core-nya itu naiknya di 35% karena memang punya 12 thread gitu. Sedangkan untuk Ryzen 3 2200G itu kan 4 core 4 thread doang. Masih di performa sintetis yang udah kita tadi sebutin ya, performa multi-core, single core dan juga 3D Mark meningkat. Yang paling berasa sih adalah performa multi-core si prosesornya dari Ryzen 3 2200G ke Ryzen 5 2600 sampai 119% tingkatannya. Nah, sekarang kita ngebahas suhu dan juga dayanya. Apa yang akan terjadi ketika kita upgrade dari Ryzen 3 2200G ke Ryzen 5 2600? Pertama untuk temperaturnya atau suhunya. Ya sebenarnya peningkatan suhunya dari yang tadinya 67 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Ya wajar karena ini Ryzen 5 2600 dan kita pakai cooler bawaan. Gimana untuk dayanya bang? Wah, untuk dayanya sih sudah pasti peningkatannya hampir 4 kali lipat ya. Dari yang tadinya Ryzen 3 2200G itu di 23 watt untuk penggunaan dayanya. Pas kita ganti ke Ryzen 5 2600 itu naik jadi 82 watt.
Jadi peningkatan dayanya tuh luar biasa sih ya bre ya. Ya wajar aja karena memang Ryzen 3 2200G itu memang untuk ya PC-PC kantor lah yang tidak butuh daya besar gitu loh bre. Oke, selanjutnya kita coba tes untuk render video. Ada perubahan nggak bang? Karena kan masih sama pakai GTX 1660 Super. Kita coba lihat pas kita render video 1080p 1 menit sebelum diganti prosesornya itu butuh waktu 25 detik. Sedangkan pas udah diganti ke Ryzen 5 2600 itu jadi 16 detik. Sebenarnya tidak begitu jauh ya. Nah, kalau kalian render video 4K baru berasa bre ya. Dari yang tadinya pakai Ryzen 3 2200G butuh waktu 1 menit 31 detik, pas kita ganti ke Ryzen 5 2600 cuma butuh waktu 39 detik doang ya. Jadi lebih cepet 2 kali lipat waktu rendernya karena proses render itu yang ngerjain adalah si GPU-nya. Berbeda ya ketika proses editing video atau preview video itu yang kerja baru si prosesornya gitu loh. Jadi terbukti bre, ketika kita ganti prosesornya yang non iGPU, PCIe LAN-nya itu dipakai semua oleh si VGA-nya, si 1660 Super-nya. Jadi nggak kena limit. Wah, berasa banget sih ternyata ya perbedaan performanya atau peningkatan performanya. Dan selanjutnya kita coba lihat untuk performance gamingnya setelah diganti prosesornya ke Ryzen 5 2600, apakah ada peningkatan? Nah, kita coba tes 2 game aja ya sebagai perbandingan bre. Dan ini tuh game online yang mana nih game kompetitif juga, yaitu CS2 dan Dota 2 yang harusnya sih masih banyak player yang mainin game online ini bre. Pertama kita coba tes untuk CS2 gimana untuk performanya. Kalian bisa lihat di tabel berikut perbedaannya dari yang tadinya cuma dapat rata-rata di 49 fps meningkat jadi 99 fps yang artinya 2 kali lipat atau 100% peningkatan performanya ketika di upgrade prosesornya menggunakan Ryzen 5 2600. Selanjutnya untuk Dota 2 pun demikian bre, peningkatan performanya yang tadinya di 61 fps untuk rata-ratanya naik jadi 92 fps rata-ratanya. Dan kita juga ada tes beberapa game tapi memang tidak ada perbandingan, cuma kita mau ngelihat. Pertama ada game Black Myth Wukong. Akhirnya ya PC ini tuh bisa main game Black Myth Wukong. Kita pakai resolusi 1080p ya pastinya dan untuk grafiknya low ya. Pas tanpa FSR itu performanya di 70 fps. Ketika kita hidupkan FSR-nya naik jadi 97 fps. Jadi ya masih bisa lah main game AAA bre. Selanjutnya di game Cyberpunk 2077 pas tanpa FSR itu dapat di 74 fps dan juga ketika pakai FSR plus AMD frame generation-nya on naik jadi 87 fps. Selanjutnya ada game Forza Horizon 5. Ini kita pakai satu settingan aja yaitu AMD FSR 2.2 ya dengan settingan grafik low juga. Dapat rata-rata di 105 fps bre. Terus game selanjutnya ada Horizon Zero Dawn, kita pakai resolusi ya di 1080p juga, tapi di sini untuk grafiknya kita pakai yang high dan juga ultra nih ya bre. Ketika tanpa FSR itu performanya di 68 fps dan ketika kita aktifkan FSR quality performanya naik jadi 84 fps. Terus selanjutnya ada game Monster Hunter Wilds, resolusinya di 1080p, grafiknya lowest. Ketika tanpa FSR performanya masih di bawah 60 fps dan ketika kita aktifkan FSR quality plus AMD frame generation-nya aktif itu naik jadi 88 fps. Jadi itu dia untuk performa gamingnya dari Permak PC episode ke-1 ya di part 2 ini ketika kita upgrade prosesornya menjadi Ryzen 5 2600. Dan kalian bisa lihat ya performa Ryzen 3 2200G ternyata memang sudah tidak segahar dulu ya. Ya ini jatuhnya Ryzen 3 2200G itu udah sepuh lah prosesornya. Dan juga sekarang kita akan tampilkan untuk penggunaan dayanya. Kira-kira peningkatannya seberapa signifikan sih bre? Pas kondisi idle ternyata masih sama ya, yaitu di 65 watt. Terus pas kita coba nonton video YouTube dari yang tadi 80 watt menjadi 90 watt. Pas penggunaan main game Dota 2, peningkatan dayanya dari yang tadinya 213 watt menjadi 225 watt. Nah, barulah ketika kita tes full load ya. Nah, ini peningkatannya lumayan ya, dari 233 watt menjadi 296 watt. Ya kita kena mungkin jadi 300 watt lah. Jadi satu sistem PC ini ketika jalan full load atau di stress test prosesor, GPU dan lain sebagainya itu hampir 300 watt bre. Kombinasi antara Ryzen 5 2600 dan juga GTX 1660 Super. Padahal speknya nggak begitu tinggi-tinggi banget, tapi penggunaan dayanya lumayan juga ya bre. Dan ya ada sangkut pautnya sama kipas RGB sih bre. Kalau kipasnya nggak RGB mungkin bisa turun lah ke 40 watt lah, 30-40 watt lah ya. Gimana menurut kalian untuk Permak PC episode pertama part 2 ini? Jadi memang ini udah usai lah ya episode pertama ini ya. Kita sampai di part terakhir lah, part 2 ini ya. Karena memang ya tadi lah ya, untuk peningkatan performa Ryzen 3 2200G itu tidak begitu bagus. Makanya kita ganti ke Ryzen 5 2600. PC ini kita jual dengan harga 5 juta nego ya bre. Kalau kalian orang Jabodetabek mungkin bisa kita kirim pakai instan gitu ya. Tapi di luar Jabodetabek kayaknya skip dulu lah. Karena kita mau main cepat
Tokopedia kita sudah tidak bisa dipakai lagi gitu ya. Buat teman-teman yang berminat dengan PC Permak episode pertama ini yang udah kita upgrade ke Ryzen 5 2600, teman-teman bisa langsung email aja, linknya ada di bawah ya, emailnya ada di bawah. Ya semoga aja kalian orang-orang Jabodetabek sih bisa kita kirim instan gitu ya. Oke, itu dia untuk video Permak PC episode pertama part 2 ini. Gimana menurut kalian? Coba dah komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Ya warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.